Semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Keuangan bareng saya Yandi dan hari ini kita bakal bahas topik penting nih, yaitu pengukuran risiko dalam investasi. Saya nggak sendirian, sudah ada dua para narasumber keren, Andini dan Risa. Halo teman-teman. Halo Yandi, hai semuanya yang dengerin, senang banget bisa ngobrol di sini. Halo, wah topik hari ini menarik banget ya, soal resiko. Kadang orang itu takut gitu sama kata resiko, padahal sebenarnya bisa dihitung dan dikelola juga. Betul banget, Res. Nah, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya risiko dalam investasi? Coba Andini mungkin bisa jelasin sedikit. Oke, resiko itu sederhananya adalah kemungkinan hasil investasi yang kita dapat berbeda yang kita harapkan bisa lebih tinggi atau justru lebih rendah. Nah, investor harus sadar kalau setiap investasi pasti punya resiko termasuk deposito sekalipun. Dan penting juga dibedakan antara risiko sistematis dan tidak sistematis. Nah, risiko sistematis ini adalah risiko pasar yang nggak bisa dihindari gitu, seperti inflasi atau krisis ekonomi. Nah, sedangkan risiko tidak sistematis itu bisa dikelola, misalnya dengan diversifikasinya portofolio. Jadi kalau begitu, pertanyaannya, kenapa risiko harus diukur? Kenapa enggak hanya dipikirkan secara umum saja? Karena tanpa pengukuran, kita nggak tahu seberapa besar sih potensi kerugiannya gitu. Misalnya ada dua saham A dan B. Keduanya menjanjikan return 10%. Nah, tapi ternyata saham A ini punya fluktuasi harga yang lebih ekstrim gitu. Nah, yang itulah yang menjadi atau disebut resiko. Jadi angka risiko itu membantu investor mengambil keputusan yang sadar gitu. Dan pengukuran risiko itu melindungi investor dari keputusan emosional. Kadang orang beli karena ikut-ikutan, nggak tahu seberapa resiko aset itu. Dengan angka yang jelas, kita bisa ukur apakah investasi itu sesuai profil kita atau enggak. Nah, masuk ke bagian teknis, tapi tetap penting. Jadi apa saja sih metode untuk mengukur risiko? Yang paling dasar adalah standar deviation atau simpang baku. Ini mengukur seberapa besar fluktuasi return, dan rata-rata makin tinggi standar deviationnya makin tinggi resikonya. Nah, iya. Selain itu, ada juga value at risk atau VER, yaitu estimasi kerugian maksimal dalam kondisi normal pada periode tertentu. Misalnya, VER ini 5% dalam seminggu. Nah, artinya ada kemungkinan 5% kita itu kehilangan sekian gitu dari nilai investasi dalam seminggu tersebut. Terus ada juga beta dalam CAPM. Beta mengukur seberapa sensitif aset terhadap pasar. Kalau beta lebih dari satu, artinya lebih volatil daripada pasar. Terus coba kasih contoh nyata. Misalnya kita bandingkan dua aset ya. Oke, misalnya saham X dan deposito saham X bisa kasih return itu 15%. Nah, tapi fluktuasinya tinggi, kadang naik jadi 20%, kadang turun juga jadi 10%, sementara deposito stabil di 5% tiap tahunnya. Nah, dari sini kelihatan kan, saham punya risiko tinggi, tapi potensi keuntungannya juga lebih besar. Nah, makanya penting gitu kita dapat menyesuaikan dengan profil resiko investor gitu, mulai dari konservatif, moderat, atau agresif. Jadi jangan maksain investasi tinggi risiko kalau mentalnya itu belum siap gitu untuk turun dan naiknya. Wah, pembahasan kita lumayan lengkap ya. Sebelum ditutup, masing-masing kasih pesan singkat tentang resiko dong. Resiko itu bukan ditakuti, tapi untuk dipahami. Investor yang bijak bukan yang menghindari resiko, tapi yang mengukurnya. Setuju. Jangan hanya fokus pada return. Ingat, high return always come with high risk. Kenali, hitung, baru pilih. Mantap, terima kasih Andini dan Reza. Semoga pendengar jadi makin paham pentingnya pengukuran risiko. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye!